Updatean terbaru resiko galbay di aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Tunaiku di tahun 2024. Karena dua aplikasi pinjol ini terlalu banyak nasabah yang galbay, akhirnya dua aplikasi ini mengambil sebuah resiko. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas resiko ketika kita galbay di aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Tunaiku, dua aplikasi besar pinjol yang ada di Indonesia, dan saya katakan dua aplikasi pinjol ini masih resmi di OJK ya teman-teman semuanya. Nah, dari banyaknya pengguna dua aplikasi ini, banyak sekali yang melakukan galbay, mungkin termasuk kalian juga ya yang nonton video ini. Nah, dua aplikasi ini dikabarkan itu ya karena mungkin terlalu banyak nasabah yang galbay tidak melakukan cicilan, akhirnya dua aplikasi itu mengambil sebuah resiko yang menurut saya agak sedikit kalian harus waspada. Karena ya namanya juga aplikasi pinjol, ketika ada nasabah yang galbay dan juga kredit macet, otomatis dia emosi, otomatis dia kesel kan gitu. Nah, dua aplikasi ini melakukan dua hal yang menurut saya agak lumayan ekstrim banget buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya mau bahas buat kalian. Langsung aja kepada intinya. Oke, jadi kalau kita melakukan galbay, sudah pasti yang namanya resiko masuk daftar hitam atau blacklist itu sudah pasti ya teman-teman. Bang, nama saya kok nggak ada di Slick OJK, ternyata sampai sedetik ini saya sudah galbay di aplikasi itu. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman semuanya, bahwasanya sekarang pinjol itu tidak masuk ke Slick OJK, tapi masuknya ke Pusdafin. Apa itu Pusdafin? Pusat Data Fintech Lending. Harus dibedakan antara sistem kredit, buy letter, dan yang lain sebagainya tentang pinjol, itu dibedakan. Karena kalau Slick itu masalah kredit, perbankan, itu masuknya ke Slick. Tapi kalau masalah perpinjolan itu masuknya ke Pusdafin. Harus tahu itu. Apa bedanya Pusdafin, apa bedanya Slick? Itu sebenarnya hanya perbedaan nama dan hanya perbedaan penaungan aja. Kalau Slick itu masalah perbankan, kredit. Kalau Pusdafin itu tentang pinjol atau pusat data fintech lending ya teman-teman ya. Kalian harus paham tentang hal itu. Nah, kalau pertama itu resikonya kalian nggak usah mikirin itu ya. Tapi saya sebutkan resikonya sudah pasti masuk ke blacklist, masuk daftar nama hitam gitu kan. Itu pertama. Tapi yang kedua yang paling bahaya adalah yang menurut saya kalau kalian itu tidak kuat mental atau tidak siap atau tidak waspada, tidak siap-siap dari sekarang, yaitu masalah DC lapangannya teman-teman. Ya, karena biar bagaimanapun seorang pinjol yang sering banget digalbay atau aplikasi pinjol yang sering banget digalbay oleh para nasabahnya, otomatis kesel, otomatis jengkel karena udah dikasih pinjaman tapi nggak mau bayar. Akhirnya kan ya pinjol tersebut mengutuslah debt collector ataupun DC. Ya, walaupun dari dua aplikasi ini yang saya tahu DC-nya itu bukan langsung dari aplikasinya, tetapi menggunakan pihak ketiga dari setiap kota. Jadi sebenarnya kalau debt collector itu ada agensinya juga atau pihak ketiganya juga, yang mana dua aplikasi ini menyewa debt collector daerah yang mana itu bisa nagih ke rumah kalian dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk aplikasi Kredivo itu ya sebenarnya sih agak lumayan banyak, dan juga aplikasi Tunaiku ini nggak terlalu banyak ya seperti aplikasi Kredivo ini. Nah, kalau paling banyak DC itu sebenarnya kalau kita bicara yang paling banyak DC-nya itu adalah DC Aku Laku. Tetapi perlu digarisbawahi ya teman-teman semuanya, ini semuanya tidak tersebar seluruh Indonesia. Kalau untuk daerah pelosok-pelosok itu DC lapangannya memang belum ada, tetapi kalau untuk kota-kota besar itu kemungkinan besar sudah mulai ada, tapi itu pun nggak 100%. Nah, apa adanya aja. Dan kemungkinan besar akan terus bertambah dan terus bertambah lagi DC lapangannya ini, karena sampai detik ini kan kita tahu bahwa aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Tunaiku ini sudah terlalu banyak nasabah yang melakukan galbay juga seperti itu. Nah, kalian harus siap-siap aja seperti itu. Terus masalah terorannya, ini ternyata yang terjadi adalah terus-terusan ya teman-teman, nggak sebulan 2 bulan tapi berbulan-bulan kita itu bakal terus diteror melalui WhatsApp ataupun telepon ataupun SMS itu. Nah, kalau masalah teroran di sini sebenarnya saya sendiri sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Kalian boleh cek aja video-video saya sebelumnya, di situ sudah pernah saya bahas bagaimana cara kita itu bisa menghentikan teroran dari DC pinjol teman-teman. Kalian boleh cek aja video-video saya sebelumnya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan kalian harus
siap waspada kalau misalkan dari dua aplikasi ini datang ke rumah kalian. Setidaknya kalian sudah dapat informasi terlebih dahulu, sudah dapat notis terlebih dahulu dari saya. Ketika ada DC lapangannya datang ke rumah kalian, ya kalian harus hadapi ya teman-teman. Karena itu resiko terbarunya dua aplikasi pinjol ini ketika kita melakukan galbay teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like dan juga di share. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.